Hai Sobat Skenda, Om Swastiastu. Bertemu lagi bersama Vina di sini. Di episode kali ini kita bersama dengan narasumber atau bintang tamu yang sedikit beda. Karena bintang tamu ini berasal dari luar sekolah kita dan juga belum pernah ada di Skenda Podcast. Kita bersama dengan dua orang guru muda, calon guru muda yang sedang melakukan PLP atau pengenalan lingkungan persekolahan di SMK Negeri 2 Singaraja. Bersama saya di sini ada kalau saya sih manggilnya Dek ya, kalau untuk siswa-siswa berarti Pak. Jadi kita mewakili siswa-siswa kita sementara kita panggil Pak dulu. Dengan Bapak Ahmad Rohikim Mahtum. Iya. Ya, bagaimana? Bapak ya. Atau Dek? Lebih tepatnya ini adik ya. Kalau Bapak ini seperti orang tua nanti. Tapi kalau siswa-siswa jangan panggil Dek. Iya. Jadi panggilannya siapa nih? Kalau saya, adik aja. Enggak, maksudnya namanya itu dipanggilnya siapa? Karena kan panjang nih. Oh iya, jadi sebelumnya perkenalkan nama saya Ahmad Rohikim Mahtum ya, dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Biasanya teman-teman manggil saya Kim. Wah, Kim. Kim. Kalau Kim itu terkesannya kayak Korea gitu ya. Korea. Tapi mukanya lokal ini tetap. Oh iya. Jadi Pak Kim gitu. Iya, keren juga panggilannya nih. Iya, dipanggil Pak Kim. Iya. Jadi kalau saya sih manggilnya Kim aja ya biar lebih akrab gitu. Ya, kebetulan Kim ini di sekolah sebagai koordinator sekolah untuk siswa-siswa mahasiswa-mahasiswa yang sedang melakukan PLP di sekolah kami atau sekolah kita. Nah, kemudian bersama saya juga ada perwakilan dari Produktif nih. Nah, tadi kan itu Pak Kim atau Kim ini dari jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia yang merupakan mata pelajaran NA. Nah, kemudian bersama saya juga ada yaitu Karman Yusuf, perwakilan dari Produktif. Silakan perkenalan, Karman. Baik, terima kasih. Panggil kakak ya? Iya dong. Iya dong, saya masih muda. Ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Karman Yusuf. Saya dari Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, tepatnya konsentrasi pariwisata di Universitas Pendidikan Ganesha. Oke, jadi kedua kakak-kakak kita ini atau adik-adik kita itu berasal dari Universitas Pendidikan Ganesha. Saya juga merupakan alumni dari Undiksa. Waduh. Seperti jadi iya betul. Reuni di SMK 2 Singaraja. Iya betul. Nah, jadi kita mengundang Kim dan juga Karman. Panggilannya Karman kan? Karman. Oke. Kita mengundang Kim dan juga Karman ini biar bisa memperkenalkan nih podcast. Kalau Skenda tuh punya podcast yang keren banget loh gitu. Kalau Diksa nanti jangan lupa di-share ke teman-teman gitu. Biar ditonton, jangan lupa like, comment, subscribe gitu. Oke. Nah, sekarang saya mau sedikit tanya-tanya dong ke Karman dan juga Kim. Mungkin ke Kim dulu. Ada berapa orang sih teman-temannya yang sedang melakukan PLP di sekolah kita? Jadi untuk yang PLP di SMK Negeri 2 Singaraja ini ada sekitar 25 dan terdiri dari 5 program studi seperti itu. Jadi untuk teman-teman sekarang kami hanya, karena mungkin ini terbatas kursi ya. Bukan. Selain terbatas kursi juga frame-nya tidak muat. Makanya hanya mewakili dari teman-teman. Kebetulan saya juga dipercaya sebagai koordinator, maka saya mewakili dari Universitas Pendidikan Ganesha ini. Jadi untuk yang PLP di sini ada sekitar 25 orang seperti itu kan. Nah, kemudian juga ada yang dari kampus lain gitu ya. Nanti itu juga mungkin tetap berkoordinasi dengan Kim walaupun beda kampus seperti itu ya. Benar. Jadi Kim ini tetap mewakili semua atau seluruh mahasiswa yang sedang PLP di SMK Negeri 2 Singaraja. Jadi dari prodi apa aja tuh kalau boleh tahu nih 5 ini? Jadi untuk prodinya ada Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Juga yang dari kejuruan ada sekitar 4 ya. Ada sekitar 4, ada dari busana, ada dari pariwisata, ada juga dari kuliner, dan yang terakhir itu dari pariwisata. Pariwisata, kecantikan. Kecantikan. Jadi, kecantikan. Yang cantik-cantik dilupakan gitu. Jadi kemudian juga ada dari bimbingan konseling ya kan satu lagi, tapi untuk bimbingan konseling itu memang dia programnya lebih mendahului gitu ya kan. Iya benar. Dengan jangka waktu yang sedikit berbeda dengan teman-teman yang lain seperti itu ya kan. Iya benar.
Nah kemudian nih berapa lama? Mungkin biar Karmannya tuh nggak diem aja nih ya. Kita aja ngobrol juga nanti merasa kayak aduh kok aku nggak diajar sih. yang jawab sekarang Karman nih. Berapa lama PLP di sini? Kalau pada saat zaman saya itu namanya PPL. Kalau sekarang udah berganti nama menjadi PLP seperti itu. Berapa lama PLP-nya? Jadi PLP ini sekarang 2022 ya. Tadi namanya PLP 2. Nah dulu PPL real gitu ya. Kalau sekarang itu PLP 2 gitu. Jadi artinya ini pengenalan lingkungan persekolahan. Jadi jangka waktu kegiatan kita ini untuk terjun di masyarakat, intinya kita sebagai orang-orang yang akademik yang terjun di masyarakat kita, yaitu di sekolah itu dari Oktober gitu ya, dari Agustus 17. Ayo berantem. Ya, dari 16 Agustus ya. 16 Agustus. Jadi sebenarnya kita 16 Agustus terus selesainya 10 Oktober gitu. Oh, berarti sebentar lagi dong ya. Cuma kemarin itu kita terjun ke sekolah itu tanggal 17 Agustus, tempatnya 17 Agustus. Jadi kita di sini samaan dengan 17 Agustus. Jadi upacaranya gitu. Samaan gitu. Jadi pada saat upacara itu sekaligus hari pertama gitu ya. Gitu. Jadi bisa dikenang dong. Nah, kemudian kan kalian nih akan menjadi, kalau misalkan dari kita lihat nih dari jurusannya kan kependidikan semua nih kan. Berarti nantinya akan menjadi guru kalau sesuai dengan pendidikannya gitu. Tapi kan sekarang banyak tuh yang bekerja tidak sesuai pendidikan karena ya namanya juga jalan hidup gitu ya kan, nggak ada yang tahu. Tapi kalau misalkan dari segi tingkat pendidikan kan kita ini adalah lulusan sarjana pendidikan seperti itu, berarti kan akan menjadi calon-calon guru. Dan di PLP ini kan istilahnya simulasi nih sebelum menjadi guru beneran. Nah setelah udah mengalami ini kan, udah berinteraksi dengan siswa, bagaimana perasaannya? Coba saya pengen tahu. Dari siapa dulu nih? Yes, silakan. Ya, mau sweet dulu juga boleh. Jadi untuk perasaan yang pasti bahagia ya, tetapi dalam kehidupan pasti beriringan antara bahagia dan sedih. Udah berat gitu. Jadi tidak semuanya itu tidak semuanya sedih, tidak semuanya bahagia. Tetapi pertama kali karena ini namanya perdana, yang dirasakan yaitu adalah kebahagiaan. Keharmonisan pun tercipta dalam suasana kalau ini. Kalau ngomongnya sama jurusan bahasa Indonesia itu agak gimana gitu ya kan? Karena seperti halnya yang sekarang ini populer kata-kata anak ini, kadang yang perkenalannya di awal ini kadang ini membuahkan sebuah kemanisan. Entah ketika sudah lama apakah membuahkan kepahitan itu masih belum terjadi. Tetapi yang saya rasakan hari ini yaitu adalah bahagia. Kenapa? Karena di sini saya menemukan keluarga juga iya, sahabat juga iya. Artinya siswa itu bukan selamanya menjadi siswa, tetapi ada saatnya kita juga bisa menjadi seorang sahabat bagi siswa itu. Luar biasa. Iya, karena apa? Untuk menunjang sebuah pembelajaran ketika kita istilahnya masih muda, tapi pola pembicaranya seperti orang tua misalkan, dalam artian keras, maka anak-anak masih muda kok sudah tipikal orang tua kan, kesannya gitu. kurang enak seperti itu. Tidak bersahabat gitu ya. Maka bagaimana caranya? Karena di bahasa itu merupakan dituntut untuk komunikasi yang baik, maka yang awal saya terapkan yaitu adalah komunikasi dengan siswa, karena saya tidak seolah-olah mengajar, tetapi juga bagaimana bisa menjadi seorang sahabat ketika nanti ada siswa yang misalkan katakanlah yang bolos misalkan, atau ada yang kurang minat dalam belajar, kita bisa menjadi teman. Istilahnya bisa menemukan kesalahan-kesalahan atau apa yang mereka penyebabnya. Jadi seperti itu. Jadi itu yang saya rasakan hari ini, yaitu adalah bahagia untuk saat ini. Iya. Emang kita harus selalu bahagia. Tapi kalau untuk siswanya sendiri gimana tuh selama diajarkan? Biasanya nih ya kalau siswa nih kan, karena jarak usianya dianggap tidak jauh gitu kan, apalagi yang cewek ketemu yang cowok, yang cowok ketemu yang cewek, aduh apa gitu ya kan. Gimana? Ada nggak yang begitu?
Untuk sejauh ini ya pastinya ada. Oh iya. Apalagi gurunya cakep-cakep gitu. Jadi tetapi tidak namanya seorang guru ada kalanya kita bersosok seperti orang guru ya. Ketika misalkan ada seorang siswa ya katakanlah namanya masih mau menginjak remaja ya masih istilahnya masih puber gitu ya. Puber atau salting lah. Salting. Apalagi ada orang baru nih. Salting ini pasti. Tapi ya itu biasa manusiawi. Tapi bagaimana caranya kita menyikapi hal itu dengan sebuah positif ya. Ketika sesuatu yang disikapi dengan positif, maka insya Allah juga harapannya juga akan menghasilkan sebuah kepositifan seperti itu. Wih, luar biasa. Dari cara berbicaranya aja tuh saya udah bisa menilai nih kenapa teman-temannya memilih Skin ini menjadi koordinator ya kan. Udah kayak pidato gitu. Nah kemudian untuk Karman ya, Karman sendiri gimana perasaannya? Karman ini kan berbeda nih, sedikit berbeda dengan Kim karena mengajarnya itu di produktif yang mungkin notabene atau mayoritas itu kebanyakan mengajar praktek seperti itu ya. Nah, gimana tuh pengalamannya? Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi, iya. Terima kasih, sama-sama. Ya, jadi saya dengan Hakim yang berbeda jurusan. Nah, Hakim bahasa, saya lebih ke pariwisata gitu ya. Oh, iya. Jadi saya itu biasanya ngajar di bidang pariwisata. Nah itu adik-adik sering ini berkaitan dengan berkaitan dengan jurusan pariwisata. Jadi alhamdulillah sampai saat ini saya sama adik-adik tetap saling kerjasama. Itu saya sampaikan di setiap saya masuk kelas itu saya minta untuk kerjasamanya. Jadi menjalin chemistry antara guru dengan siswa. Oh, yes. Nah jadi kalau saya bilang 3S. Kalau di pariwisata itu 3S. Salam, senyum, salam, sapa. Nah, ada 3 lagi. Ada 3 tambahan. Itu yang sang saat ini yaitu mengatakan serius, santai dan selesai gitu. Jadi ada 3 dasar ini yang kita handle. Jadi pembelajaran dari modul mereka belajar pada saat ini sehingga adik-adik itu enjoy. Jadi menikmati suasana pembelajaran di dalam kelas seperti itu. Jadi setelah 3S ini berjalan, yang saya sebutkan tadi itu akan membuat suatu chemistry, suatu suasana yang indah, suatu suasana yang enjoy. Jadi kegiatan pembelajaran dalam kelas itu akan dinikmati siswa adik-adik itu seperti itu. Jadi selain itu kita kalau di jurusan pariwisata itu yang pertama itu grooming. Jadi kita di sini kan sekolah pariwisata. SMKN 2 Singaraja ini adalah salah satu sekolah pariwisata. Dan itu yang harus kita tanamkan pada saat ini yaitu grooming, disiplin kita. Dan itu saya melihat pertama kali saya masuk di SMKN 2 Pra ini sangat, saya bilang luar biasa, luar dari kebiasaan. Nah itu yang saya lihat dari selama ini. Jadi pertama saya masuk, wah kok beda ya, suasana beda gitu. Jadi hal-hal seperti ini yang harus dipertahankan atau dipertahankan untuk lebih baik. Siswa ini kan nantinya akan terjun di dunia industri. Ini SMK ini akan terjun, dia vokasi dia, sehingga harus dari sekarang itu menanamkan kegiatan yang saya sebut tadi itu 3S itu. Terus disiplinnya harus kuat dia itu. Sehingga kegiatan-kegiatan dari dasar yang dibina oleh guru-guru pada saat ini akan berdampak ke depannya ketika dia lulus seperti itu. Ya betul. Tapi sejauh ini siswa-siswa kita nih di SMK Negeri 2 Singaraja baik-baik dong ya. Baik. Aman dong ya. Jadi ya sangat menikmati kita sama adik-adik. Enjoy. Berarti udah saya lihat nih kan, kalau saya perhatikan nih selama upacara gitu atau selesai senam itu kebanyakan nih guru yang PLP ini sama siswa tuh pada tos-tos gitu ya. Berarti kayak udah bersahabat sekali gitu ya kan? Ya, jadi kita sama adik-adik itu kayak sahabat gitu. Jadi di dalam kelas itu guru dengan siswa saya bilang. Terus kalau di luar itu kita bersahabat. Jadi tidak ada jarak di antara kita gitu. Luar biasa. Tidak ada jarak di antara kita sehingga kita seperti yang disampaikan tadi,
sama Pak Hakim itu ada menemukan chemistry. Bukan chemistry antara cowok dengan cewek, artinya antara sesama gitu. Iya, luar biasa. Kayaknya ini udah cocok banget nih ya calon-calon guru masa depan kan. Karena dari cara bicaranya, dari caranya menyikapi pertanyaan, wah udah luar biasa sekali. Saya jadi semangat nih. Nanti jadinya 3 jam lagi. Nah kemudian nih kan, setelah udah masuk nih kan, sebelumnya kan mungkin sudah pernah nggak maksudnya sebelum PLP ini sudah pernah masuk ke SMK 2 belum? Belum. Ini pertama kali. Kalau pertama kali di sini. Nah, kemudian setelah udah masuk gimana nih? Ngelihat kondisi sekolahnya, mungkin sarana prasarananya gimana dong? Coba saya pengen tahu. Jadi kalau untuk saya ini cukup luar biasa ya. Terlebih lagi sekarang ada podcast ini ya. Ini juga menjadi sebuah inovasi mungkin dari sekolah. Mungkin semua sekolah tidak memiliki podcast ya. Tapi di SMK ini ada podcast. Artinya podcast ini bisa dimanfaatkan sebagai sarana untuk memberikan edukasi baik secara luring kalau bahasa sekarang atau secara online. Nah, online ini adalah media podcast ini yang tepat sehingga tidak semua anak misalkan tidak semua anak ini punya sebuah pendidikan, tetapi ketika ada sebuah podcast itu pun dari SMK kebetulan dia punya minat, tetapi mungkin faktor ekonomi yang tidak mendukung sehingga dia tidak bisa sekolah istilahnya, maka dengan adanya podcast ini dia bisa memberikan edukasi dari tontonan gitu ya. Juga bisa menemukan sebuah informasi. Oh ternyata siswa seperti ini. Oh ternyata cara guru seperti ini. Nah, gitu ya. Guru mengajar seperti ini. Jadi itu yang mungkin nilai terbaiknya dari podcast ini. Dan untuk sarana semuanya sudah baik ya di semua kelas. Ketika saya ngajar semuanya sudah fasilitasnya sudah ada, baik berupa kipas ya, jadi guru tidak terlalu kepanasan ini karena kondisi siswa sendiri apalagi kondisi siswa, jadi bisa ketika siswa itu guru itu melihat siswa sudah merasa kepanasan, ada kipas angin yang mendinginkan, jadi bisa mencairkan suasana. Jadi seperti itu. Jadi sudah untuk terkait dengan fasilitas ini sudah bagus. Mungkin entah 20 tahun atau 2 tahun yang akan datang ya kan? Akan semakin bagus. Nah, mungkin amin, itu. Amin. Nah, kalau di produktif sendiri karena kan SMK 2 Singaraja ini tuh sudah memiliki alat gitu ya atau fasilitas yang sangat bagus gitu yang sudah distandarkan dengan kondisi-kondisi pariwisata di luar gitu atau kondisi industri di luar gitu. Nah, sekarang kalau dari Karman sendiri yang sudah menyaksikan bagaimana nih sebagai tanda bukti gitu ya kan. Kalau saya bilang nih kan saya bilang bagus kok. Karena kan saya tidak mengalami sendiri. Nah, ini yang untuk yang mengalami sendiri gimana? Ya, baik. Jadi betul sekali apa yang disampaikan oleh Pak Hakim tadi ya. Jadi kalau kita lihat pertama kali kita masuk di SMKN 2 Singaraja ini ya sangat lengkap. Artinya lengkap di sini dari beberapa yang saya amati dan saya laksanakan di sini itu sangat mendukung fasilitas dari siswa-siswa didik di sini sehingga dari praktik dari ada tiga mata pelajaran yaitu ada yang pronovis, ada yang FNB, ada FNB kan, terus yang ada yang HK itu semua itu sudah didukung oleh fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah, baik itu di tata busana, terus yang ada yang saya lihat juga ada di sini kecantikan gitu ya. Jadi semua itu perlengkapan yang ada di persekolahan itu sangat mendukung untuk nantinya adik-adik untuk terjun di dunia kerja. Nah, apalagi sekarang ini adik-adik ini yang naik ke kelas 11 ini akan terjun ke industri. Nah, magang gitu ya. Magang gitu ya. Sebelum ke sana itu harus dipersiapkan terlebih dahulu sehingga adik-adik itu dia lebih percaya diri ya, percaya diri untuk terjun di dunia industri. Betul. Berkaitan hal tersebut, tentu dalam hal ini saya melihat juga dengan adanya podcast ini. Nah, podcast ini sangat mendukung dari kegiatan-kegiatan di sekolah.
Nah, hal ini tentu dengan adanya podcast lebih saya sarankan gitu ya. Jadi kegiatan-kegiatan misalnya adik-adik itu memiliki prestasi. Nah, saya lihat kemarin ketika ada pengumuman prestasi adik-adik itu, nah itu sebenarnya harus dipodcastkan gitu. Wah, jadi, belum nonton nih guys kayaknya. Ya, dipodcastkan sehingga ada sebagai inspirasi adik-adik. Ya, inspirasi adik-adik yang mungkin belum sampai ke sana ya. Nah, jadi terus yang kedua itu podcast ini kalau bisa semua pengumuman-pengumuman yang ada di sekolah itu bisa di-share, bisa ini melalui podcast sehingga podcast ini aktif dia. Jadi aktif sehingga ini sebagai media, sebagai kalau di perhotelan itu sebagai frondesnya, sebagai front office-nya kalau di dunia perhotelan seperti itu. Sehingga semua masyarakat ini kan SMK 2 ini masyarakatnya ya. Sesuanya itu masyarakat sehingga sebagai frondesnya ini ya di sini. Jadi jendelanya di sini sehingga adik-adik tidak hanya melewat ini tapi bisa membuka YouTube-nya podcast. Podcast Skenda podcast seperti itu. Iya. Karena sebenarnya podcast ini tuh memang sudah rutin gitu. Jadi jangan lupa ditonton. Jangan cuma punya kalian aja nih yang ditonton. Tapi semuanya jangan lupa subscribe juga. Nah, berarti kan dari fasilitas sudah oke nih. Dari siswa-siswanya sudah oke. Berarti senang dong ya di sini bisa PLP. Iya. Kurang nggak kira-kira tuh? Berapa 2 bulan gitu? Kurang pengen nggak lagi? Kurang banget gitu. Nah, kalau bisa pihak PLP itu lebih diperpanjang gitu. Aduh, berarti memang udah senang-senang banget nih ngajar. Nah, ngomong-ngomong dari kesenangan kalian berdua dalam mengajar ini kan nanti itu lulusannya kalian setelah lulus akan menjadi guru. Nah, sudah nih kan ada nih iming-iming dari pemerintah tentang proses rekrutmen inilah, penghapusan inilah, itulah. Nah, gitu nih. Gimana nih? Nah, mungkin ada informasi yang kita belum tahu kepastiannya bagaimana tentang penghapusan honorer gitu ya kan? Iya. Nah, karena ini berhubung kayak nggak tahu ya udah pasti atau belum nih kan, harapan kalian gimana sih sebagai calon guru gitu? Mungkin ke pemerintah, siapa tahu dilirik gitu ya kan podcastnya, Pak jangan dong Pak dihapusin Pak gitu. Gimana nih Pak nasib-nasib kami sarjana pendidikan Pak gitu. Gimana tuh harapannya coba? Jadi seperti ini, kita harus bernostalgia dulu ya. Guru itu ketika kita menganalisis sebuah pekerjaan guru, ternyata gurunya tidak mudah. Jadi di mana ada peran di situ ada seorang guru ini sebelum masuk ke kelas dia harus belajar terlebih dahulu tentang materi apa yang akan dikerjakan, materi apa yang akan diberikan. Tetapi seiring berjalannya waktu ada sebuah kurikulum belajar Merdeka. Okay. Nah, di situ ada juga profil belajar Pancasila. Artinya ada dua profesi yang sedang guru ini harus pelajari lagi gitu ya kan. Jadi selain juga tentang teori, dia juga bisa menerapkan sebuah moral. Nah, moral ini tidak sembarangan orang bisa mempelajarinya. Artinya seperti ini, guru itu ketika dia ingin mengajarkan sesuatu, pasti di dalam dirinya itu mempelajari terlebih dahulu. Sehingga apa yang dia berikan kepada siswa ini nyampe. Dalam agama saya disebutkan itu kolbun ila kolbin. Jadi sesuatu yang disampaikan melalui hati akan diterima oleh hati juga. Jadi itu yang perlu guru itu setiap hari mempelajari tentang itu. Artinya perjuangan guru itu tidak mudah ya. Kalaupun pemerintah misalkan ada isu untuk penghapusan honorer. Nah, ini bagi saya pribadi mungkin bagi banyak calon mahasiswa calon guru juga merasa sedih. Kenapa? Karena merasa di sisi lain guru itu sudah berjuang, di sisi lain memperjuangkan kecerdasan anak bangsa. Juga memperjuangkan moral bagaimana tidak krisis. Kan hari ini banyak siswa ini yang krisis tentang moral. Sehingga guru itu memperjuangkan itu, baik malam, siang dia pelajari itu. Belum lagi ada tugas-tugas yang lain. Jadi dia memperjuangkan semuanya untuk negara, pada hakikatnya untuk negara. Tetapi bagaimana kok
negara ini tidak pernah melirik seorang guru ini, kok malahan kebahagiaannya mau direnggut kan seperti itu. Apalagi mau ada isu penghapusan honorer. Nanti kalau misalkan terlaksana penghapusan ini, maka banyak seorang guru ini, terutama saya seorang calon guru, maka bingung ya? Iya bingung. Kenapa kok pemerintah seperti ini? Apakah dia tidak menghargai seorang guru seperti itu? Mengapa saya mengatakan kok tidak menghargai? Ketika dia menghargai, tentunya dia bahkan memberikan opsi bagaimana dipermudah guru ini. Katakanlah honorer ini dari segi kalau ekonomi ya, masalah ekonomi mungkin terangkat juga. Kenapa? Karena tidak semua orang ini punya jasa untuk mengajarkan seseorang seperti itu. Jadi kalau kita dihapus, maka guru yang calon-calon guru ini maka akan pindah profesi mereka. Yang awalnya sudah semangat untuk menjadi guru untuk memperjuangkan anak bangsa, untuk mencerdaskan anak bangsa, tiba-tiba penghapusan itu maka akan layu dengan sendirinya. Iya benar. Seperti itu. Jadi, atau mungkin gini ya, dengan dihapuskannya honorer, mungkin diharapkan ada opsi yang lebih baik gitu ya. Ada opsi yang lebih baik untuk para guru yang masih honorer dan juga para calon guru yang nantinya itu mau jadi guru nih kan, karena kan banyak nih orang yang memang dia bercita-cita jadi guru seperti itu. Nah mungkin diharapkan ya, saya pun juga berharap semoga nanti ada opsi nih dari pemerintah untuk mempermudah para calon guru dan juga para guru-guru terutama yang masih honorer seperti itu. Karena kan sekarang itu guru honorer yang akan misalkan naik tingkat lah ibaratnya kita sebut gitu sebagai P3K itu kan harus menjadi honorer. Sedangkan jika honorer dihapuskan bagaimana kan gitu. Semoga nanti secepatnya ada opsi lah ya. Nanti jadi pada saat kalian udah lulus nih udah ada opsi. Dan saya sudah jadi ASN. Semoga. Namun ini kadang opsinya ini ya istilahnya kadang suatu opsi ini lebih buruk daripada yang ada kadang ini. Gitu ya. Jadi ya sekarang kita berharap semoga tidak. Harapnya seperti itu. Jadi bagaimana kalau dia lebih baik, dipermudah lah dipermudah, maka syukur ya. Jadi kalau semakin buruk ini mungkin sudah istilahnya kurang memperhatikan lah pemerintah. Jadi kedepannya tolong diperhatikan gitu ya. Selebihnya biar para guru ini istilahnya bisa menjalankan sebuah perjuangan itu tentram. Iya benar. Jadi kepada bapak-bapak, tolong Pak dikasih opsi yang lebih mudah gitu ya kan, kepada guru-guru dan juga calon guru gitu. Luar biasa sekali soalnya nih calon-calon guru sekarang ya kan, apalagi yang sudah bersemangat gitu. Nah kemudian saya rasa kita semua pasti punya harapan begitu ya kan, pengennya tuh biar ada opsi lah gitu. Kita tidak minta terlalu dipermudah, namanya semua hal itu butuh perjuangan gitu ya kan. Kita tetap mau berjuang tapi tolong berikan opsi gitu. Nah kemudian yang terakhir nih kan, kesan dan pesan. Nah kesan dan pesan selama mengajar di SMK 2 Singaraja itu apa? Mungkin karena Kim nih butuh tarik nafas dulu nih kan, setelah udah mengeluarkan unek-unek gitu. Kita ke Karman dulu deh, gimana pesan dan kesannya selama mengajar di SMK Negeri 2 Singaraja. Terima kasih. Jadi kesan dan pesan ini adalah salah satu proses gitu ya, proses yang telah kita lalui di SMK 2 Singaraja itu. Jadi kesan tentunya pertama kali kita datang dan masuk sebagai, bisa kita katakan sebagai warga masyarakat dari SMK 2 Singaraja. Tentu sampai saat ini, sejauh ini kita sangat kesannya sangat sangat indah. Jadi kita dapat menikmati suasana di SMK 2 Singaraja ini. Suasananya sangat disiplin, orangnya, masyarakatnya disiplin, tentu sangat dididik disiplin mungkin. Yang pertama kali yang saya lihat itu dari masuknya aja itu sebelum jam 7 itu sudah masuk. Itu sangat mengedepankan disiplin. Itu menunjukkan SMK ini adalah SMK yang sangat bermutu. Karena SMK 2 adalah SMK PK, pusat keunggulan. Jadi unggul gitu ya. Jadi sangat unggul gitu. Jadi pusat keunggulan, sehingga ini sangat bagus untuk kedepannya dari adik-adik yang mana
yang mau masuk di SMK 2 Singaraja seperti itu. Iya, kalau pesannya apa nih pesan? Mungkin pesannya agar siswanya lebih disiplin lagi gitu ya kan? Mungkin maksudnya bisa jam 6 nih atau jam 5 ya, nggak mungkin ya. Gimana pesannya? Ya, mungkin pesan dari saya untuk mewakili teman-teman. Jadi untuk adik-adik itu harus bersyukur. Bersyukur bisa diterima dan masuk sebagai masyarakat SMK 2 Singaraja. Karena kenapa? Karena sekolah ini seperti yang dikatakan tadi sangat unggul, yaitu dilihat dari fasilitas, dukungan fasilitas dengan didikan dari guru-guru yang sangat luar biasa tentunya di sini untuk mendidik. Terus saya lihat untuk adik-adik itu harus tetap semangat belajar karena sudah didukung dengan fasilitas yang sangat baik gitu baik ya. Di Singaraja 2. Kalau dari Kim sendiri gimana nih kesan dan pesannya gitu? Ya, untuk kesan sudah disampaikan oleh teman tadi, cuman sedikit ya. Jadi kesan yang paling berkesan dalam hati saya, terutama itu saya menemukan keluarga baru di sini, terutama pada guru-guru ini sudah menyambut kami dengan baik, bahkan memberikan sebuah fasilitas juga yang baik. Jadi seolah-olah kami ini bukan mahasiswa, tetapi juga guru di sini. Jadi itu kekeluargaan itu yang mungkin saya dapatkan di sini, karena tidak hanya menjadi, saya istilahnya tidak datang cuman mengajar, tetapi juga ada pengarahan dari guru. Oh, kamu kalau ngajar seperti ini. Jadi tidak semua orang bisa memberikan arahan itu, kecuali ibaratnya kalau orang udah kenal banget baru dia, oh ini saya harus seperti ini, kamu harus seperti ini. Jadi di SMK ini guru-gurunya seperti itu, artinya tidak lepas tangan, dia tetap merangkul teman-teman mahasiswa yang PPL itu. Jadi itu yang sangat berkesan dari SMK ini. Dan juga untuk siswa ya, jadi siswa di sini juga ramah-ramah, mungkin karena menerapkan 3S itu ya, salam, sapa, senyum. Mungkin ditambah lagi itu S itu, sayang-sayang juga. Jadi dari keramahan itu sudah membuktikan bahwa guru bisa memberikan arahan kepada siswanya. Karena saya seperti dikatakan teman saya tadi adalah warga baru, tetapi gak ada ceritanya siswa ini menjaga jarak, malahan mereka mau juga berkolaborasi dengan kami. Jadi itu yang sangat berkesan. Selain itu juga banyak siswa yang istilahnya welcome kepada kami, jadi sehingga kami ketika ngajar itu gampang diterima oleh siswa. Gitu ya. Jadi itu kesannya. Nah, untuk pesannya dari saya, mungkin dari pengalaman saya ngajar, dalam sebuah komunitas pasti ada dua orang yang tidak semuanya itu sama. Apalagi siswa di sini banyak. Ada sebagian siswa yang mungkin sedikit unik gitu ya kan, sedikit unik, bukan melenceng, ya, sedikit unik ya daripada yang lain. Jadi apa yang pesannya, saya teringat ketika dulu saya punya guru saya berpesan. Ini mohon maaf karena saya ini pesannya seperti ini. Ana Abduman Alamani Harfan Wahidan, katanya seperti itu. Bahasa Arab nih. Jadi saya itu adalah guru, saya itu adalah siswa. Maka tugasnya siswa itu adalah menghormati gurunya. Bahkan saya rela menjadi budak dari seorang guru itu. Secara tidak sadar ini menerapkan seperti halnya kurikulum sekarang, yaitu tentang bagaimana moralitas ini diangkat. Jadi pesan saya kepada semua siswa tidak hanya SMK, tetapi mungkin dari teman-teman mahasiswa ini, karena juga sebagai seorang pencari ilmu, maka pesannya apa? Ya kita harus hormati guru. Siapapun yang ngajar, entah itu muda, entah itu tua, entah itu cara penyampaiannya mungkin agak galak gitu. Jadi hormati itu. Kenapa? Karena sesuatu yang kita hormati itu akan memberikan dampak yang bermanfaat bagi kita. Katakanlah dengan ilmu itu. Jadi pesannya itu untuk siswa selalu menghormati guru, dan guru pun harus bisa memadahi mereka ya, istilahnya tidak hanya
ngajar, tetapi juga masuk ke ranahnya mereka bagaimana ketika ada seseorang, misalkan siswa yang katakanlah unik ini, kita harus masuk terjun ke dalam kehidupannya mereka. Apa masalahnya, kenapa sampai membuat keunikan sendiri. Jadi kalau kita sudah tahu terhadap latar belakang siswa, entah itu punya masalah yang sifatnya internal ataupun punya masalah yang katakanlah ada di lingkungan SMK ini, maka guru bisa mengatasi itu, guru bisa membackup itu sehingga siswa itu berjalan di jalannya gitu. Jadi itu pesan saya. Wah, luar biasa ya Sobat Skenda. Saya aja speechless loh. Sampai bahasa lain gitu ya kan, bahasa yang kita sendiri tidak mengerti gitu sampai diajarkan loh oleh Kim ini. Luar biasa sekali pesannya. Luar biasa juga hal-hal yang ternyata nih dibahas itu sangat-sangat bermanfaat bagi siswa, bagi guru, dan juga kami berterima kasih kepada Kim, Karman, dan teman-teman sudah bersedia, sudah memilih SMK Negeri 2 Singaraja sebagai tempat untuk melakukan PLP gitu ya kan. Nanti semoga kedepannya hal-hal yang positif di SMK Negeri 2 Singaraja bisa di-sharing ke teman-teman dan ke adik-adiknya mungkin yang sekarang masih SMP, ayo sekolah di SMK 2 Singaraja aja gitu. Bisa kok, boleh, silahkan dengan senang hati gitu ya kan. Terima kasih juga sudah diundang di sini. Iya, sama-sama. Kebanggaan ini. Gak apa-apa, sama-sama. Jangan kapok ya. Semoga, oke Sobat Skenda, karena semua sudah kita bahas bersama dan semua juga hal yang sudah dibahas itu merupakan hal-hal yang sangat bermanfaat nih kan. Dan kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Kim dan kepada Karman sudah bersedia hadir sebagai bintang tamu di Skenda Podcast. Semoga hal yang kita bicarakan pada siang hari ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Semoga hal-hal yang kurang berkenan bisa dimaafkan, hal-hal yang berkenan bisa diterima, gitu ya kan, bisa menjadi ilmu juga. Dan semoga harapan-harapan yang kita sebutkan tadi bisa juga dilirik, semoga bisa ditonton, gitu. Tidak ya cuma kan? dilirik tapi diperhatiin. Oke, Sobat Skenda, karena pembahasan kita sudah selesai untuk episode Skenda Podcast pada kali ini, saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.